Oktober 1984, sebuah gedung di 770 Eastern Parkway, Brooklyn, Amerika Serikat menjadi saksi awal dari benang merah sejarah yang mengerikan. Benyamin Netanyahu, yang saat itu masih menjadi diplomat muda dan baru saja menjabat sebagai duta besar Israel untuk PBB, melangkah masuk ke markas sekte Yahudi ultra-ortodoks Shabbat Lubavitch. Malam itu, di tengah riuhnya perayaan suci Simchat Torah, Netanyahu datang untuk menghadap pemimpin spiritual tertinggi mereka, yaitu Rabbi Menahem Mendel Schneerson, yang akrab disapa Lubavitcher Rebbe. Pertemuan di ruang personal itu sama sekali bukan diplomasi politik biasa. Di sana, sebuah inisiasi spiritual bermotif gelap ditanamkan, yang di kemudian hari menjadi cetak biru dari kebijakan pembantaian, pengusiran massal, dan ambisi buta di tanah Palestina. Sambil menatap tajam, sang Rabbi membisikkan sebuah nubuat akhir zaman yang menggetarkan jiwa Netanyahu. Ia memerintahkan diplomat muda itu untuk terus bertarung, merebut, dan mempertahankan kekuasaan. Karena menurut sang Rabbi, Netanyahu adalah pemimpin terakhir yang ditakdirkan untuk menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan Israel secara langsung ke tangan Mesias. Puluhan tahun berlalu, dan doktrin mistis dari sebuah sudut di Brooklyn itu kini telah menjelma menjadi mimpi buruk yang nyata bagi dunia. Kita menyaksikan bagaimana Netanyahu didorong oleh obsesi gilanya sengaja membakar Gaza dan Libanon melalui genosida brutal tanpa ampun. Puluhan ribu nyawa tak berdosa dijagal demi menciptakan kekacauan total di Timur Tengah. Bagi mereka, kekacauan ekstrim ini bukanlah kegagalan politik, melainkan skenario kuno yang sengaja diciptakan sebagai syarat mutlak untuk mempercepat kedatangan juru selamat mereka. Namun bagi umat Islam, sosok yang tengah ditunggu-tunggu oleh kaum Zionis dengan karpet merah darah itu tidak lain adalah Al-Masih Ad-Dajjal. Menahem Mendel Schneerson bukanlah rabi biasa yang menghabiskan waktunya berdiam diri di dalam sinagoga. Dia adalah pemimpin ketujuh sekaligus pucuk pimpinan tertinggi Shabbat Lubavitch, yaitu sebuah sekte Yahudi ultra-ortodoks yang dicatat sebagai salah satu gerakan paling berpengaruh, militan, dan terkaya di dunia. Berpusat di Brooklyn, New York, jaringan pengaruh sang Rabbi menggurita secara global. Kuasanya menembus dinding Gedung Putih hingga mendikte jalannya kabinet militer di Tel Aviv. Bagi jutaan pengikut fanatiknya, Schneerson lebih dari sekedar guru spiritual. Ia dipandang sebagai sosok maksum dengan penglihatan goib. Bahkan hingga detik ini, kelompok ekstrim dalam sekte tersebut masih menyembahnya, meyakini bahwa ia belum mati dan dialah sang Mesias yang sejati. Di balik jubahnya yang bersahaja, Rabbi Schneerson memendam obsesi eskatologis yang ekstrim. Ia ingin mempercepat kedatangan juru selamat Yahudi, dan caranya adalah dengan memicu kondisi prasyarat berupa konflik besar di Timur Tengah. Menariknya, sang Rabbi tidak pernah sekalipun menginjakan kaki di tanah Israel. Namun fatwa teologisnya menjadi hukum mati bagi politisi Zionis. Schneerson menentang keras segala bentuk rekonsiliasi damai dengan bangsa Arab. Baginya menyerahkan sejengkal tanah Palestina adalah dosa besar yang menunda datangnya nubuat. Di titik inilah, hubungan emosionalnya dengan Benyamin Netanyahu bermula. Sang Rabbi tidak melihat diplomat muda itu sebagai politisi sekuler biasa, melainkan pion teologis yang sengaja disiapkan untuk memicu polarisasi global dan kekacauan besar demi menyambut tatanan dunia baru versi mereka. Secara medis, Rabbi Schneerson memang telah mati pada tahun 1994, namun ideologi mistisnya menolak mati. Doktrin itu justru mengalir bersama mesiu dan misil yang dijatuhkan di Gaza dan Libanon saat ini. Sekte Shabbat yang ia wariskan kini telah menjelma menjadi gurita politik yang mengontrol ring satu pemerintahan sayap kanan Israel sekaligus menyuntikkan fasisme religius ke dalam benak para jenderal militer. Ramalan yang diucapkan sang Rabbi di Brooklyn puluhan tahun silam terbukti mengunci psikologis Netanyahu. Hal ini membuatnya merasa kebal dari hukum internasional, karena ia percaya bahwa genosida berdarah hari ini adalah ritual suci yang direstui oleh langit, yaitu sebuah skenario akhir zaman yang tidak boleh berhenti hingga mandat kekuasaan itu mutlak terpenuhi. Dalam labirin eskatologi Yahudi Ortodoks, datangnya Mesias tidak dibayangkan lewat satu fase damai yang tiba-tiba turun ke bumi. Ada faktor rahasia mengenai dua figur penyelamat yang berbeda. Yang pertama, Mashiach ben Yosef, yang merupakan keturunan Nabi Yusuf. Dan yang kedua, Mashiach ben David, yang merupakan keturunan Nabi Daud. Secara teologis, Mashiach ben Yosef adalah sang Mesias jalur peperangan. Ia merupakan figur penuh darah yang ditakdirkan muncul di akhir zaman demi memicu perang kosmik, menghancurkan bangsa-bangsa musuh Israel, dan menyatukan tanah klaim melalui pertumpahan darah.
Peran mistis ini murni destruktif dan penuh kekerasan. Tugasnya adalah membersihkan panggung dunia dari kekuatan anti-Zionisme lewat kekacauan total sebelum ia turun tahta atau gugur untuk membuka jalan bagi Mashiach ben David yang akan memimpin tatanan dunia baru. Teologi dua Mesias ini bersumber dari kitab mistisme kuno dan Zohar. Kitab-kitab ini membagi garis keselamatan menjadi dua dimensi, material militer dan spiritual politik. Mashiach ben Yosef diposisikan sebagai bidak perintis yang mewakili kekuatan fisik, penaklukan geografis, serta pembangunan infrastruktur material Israel. Namun, akhir hidupnya ditakdirkan tragis. Ia harus menderita, bertempur habis-habisan, lalu mati dalam perang melawan kekuatan jahat dunia. Kematian berdarah inilah yang dipandang sebagai penebusan teologis wajib, yaitu sebuah pemantik spiritual untuk memicu penyesalan nasional bangsa Yahudi, sekaligus meruntuhkan keangkuhan bangsa lain. Ketika ego dunia runtuh, gerbang zaman keemasan akan terbuka bagi Mashiach ben David untuk memulihkan tahta suci dan membawa perdamaian absolut di bawah supremasi Yerusalem. Rahasia terdalam ini pula yang menjelaskan mengapa Benyamin Netanyahu bersikap masa bodoh terhadap kecaman internasional, sanksi PBB, atau fatwa Mahkamah Internasional atas genosida di Gaza dan Libanon. Di lingkaran dalam kabinetnya, Netanyahu diyakinkan dan menempatkan dirinya sendiri sebagai personifikasi nyata dari Mashiach ben Yosef. Bagi kelompok Zionis ekstremis, tangan Netanyahu yang berlumuran darah justru menjadi bukti penggenapan nubuat kuno. Ia sengaja mengambil peran sebagai penguasa kejam yang mencampakkan hukum kemanusiaan internasional demi keagungan Israel. Di matanya, nyawa puluhan ribu warga sipil Palestina dan Libanon tidak lebih dari sekedar tumbal syarat dalam skenario pembersihan tanah yang mereka klaim hari ini. Di balik layar, konspirasi kabalistik ini disetir dengan sangat presisi oleh faksi sayap kanan radikal seperti Itamar Ben-Gvir dan Bezalel Smotrich yang berkolaborasi dengan jaringan rahasia Shabbat Lubavitch di dalam militer. Mereka percaya bahwa eskalasi perang regional mulai dari pembersihan etnis di Gaza, invasi ke Libanon, hingga memancing konfrontasi langsung dengan Iran bukanlah strategi pertahanan militer biasa. Ini adalah upaya paksa untuk memicu perang Gog and Magog atau Armageddon. Lewat pembantaian massal yang sistematis, lingkaran sekte ini sengaja menciptakan kondisi Sheflai Mashiach atau rasa sakit melahirkan sang Mesias, yang artinya sebuah doktrin okultisme kuno yang meyakini bahwa semakin pekat kegelapan, penderitaan, dan darah yang mengalir di bumi, semakin cepat gerbang langit dipaksa terbuka untuk menurunkan sang juru selamat. Narasi berdarah ini menyambung sempurna teka-teki tentang tongkat estafet kekuasaan yang pernah dibisikkan oleh Rabbi Sinerson di Brooklyn puluhan tahun silam. Netanyahu sadar bahwa masa kekuasaannya adalah fase transisi yang brutal. Ia harus bertindak sebagai algojo akhir zaman yang mengosongkan wilayah-wilayah Arab sebelum menyerahkan kepemimpinan absolut kepada sang Mesias. Namun bagi umat muslim yang menyaksikan kehancuran ini, kedok teologis Zionis tersebut sangat mudah dibongkar. Netanyahu bukanlah pembuka jalan bagi kedamaian, melainkan pion utama yang sedang menggelar karpet merah, membangun infrastruktur kontrol global, dan memimpin ritual pertumpahan darah terbesar dalam sejarah modern demi menyambut kedatangan Al-Masih Ad-Dajjal. Jauh dari sorot kamera media yang merekam dentuman mesiu di Timur Tengah, ada sebuah agenda kuno yang sedang berjalan dalam senyap. Tepat pada September 2022, 5 ekor sapi merah tanpa cacat atau red heifers mendarat di Bandara Ben Gurion. Hewan-hewan ini diterbangkan langsung dari sebuah peternakan rahasia di Texas, Amerika Serikat. Kedatangan mamalia ini jelas bukan urusan pasokan pangan biasa, melainkan buah dari konspirasi dana rahasia bernilai jutaan dolar yang melibatkan organisasi Zionis radikal The Temple Institute dan jaringan Kristen Evangelical Amerika. Dalam teori Yahudi ekstrim, kelima sapi ini adalah instrumen eskatologis paling sakral yang telah mereka buru selama ribuan tahun. Syaratnya mutlak, seluruh tubuhnya harus berwarna merah murni tanpa ada 2 helai bulu pun yang berwarna lain. Bagi mereka, kehadiran sapi-sapi ini adalah tanda bahwa hitung mundur penghancuran total kompleks Masjidil Aqsa sudah resmi dimulai. Pertanyaannya, mengapa ada abu segelintir sapi bisa menjadi ancaman fatal bagi masa depan kiblat pertama umat Islam? Jawabannya ada pada hukum penyucian ritual kuno mereka yang tercantum dalam kitab Bilangan. Menurut fatwa Rabi ekstremis, seluruh tanah Baitul Maqdis saat ini berstatus najis spiritual akibat hancurnya tempat suci mereka di masa lampau. Secara hukum agama, Rabi atau pemukim Yahudi dilarang keras menginjakan kaki di area utama Temple Mount sebelum mereka disucikan.
Caranya adalah menggunakan air yang dicampur dengan abu sapi merah yang disembelih, lalu dibakar di Bukit Zaitun atau Mount of Olives. Ritual pembakaran inilah yang menjadi kunci pembuka gerbang bagi jutaan Zionis radikal untuk merangsak masuk. Mereka ingin meruntuhkan kubah batu atau Dome of the Rock serta Masjidil Aqsa, lalu mendirikan bait suci ketiga atau The Third Temple di atas puing-puingnya. Disinilah plot geopolitik yang kelam itu mulai terbongkar. Gempuran brutal, pembantaian massal, hingga pengosongan wilayah yang terjadi di Gaza dan Lebanon saat ini sebenarnya berfungsi seperti screensaver, yaitu sebuah pengalih perhatian global dalam skala raksasa. Ketika lensa kamera internasional, kemarahan publik, dan fokus militer dunia tertuju pada tangisan anak-anak serta reruntuhan beton di Gaza, agenda utama berjalan di bawah tanah Yerusalem. Rezim Netanyahu bersama para arkeolog ekstremis terus menggali dan memperkuat jaringan terowongan tepat di bawah fondasi Al-Aqsa. Targetnya jelas, membuat masjid tersebut runtuh dengan sendirinya akibat ketidakstabilan struktur bangunan. Gaza sengaja diubah menjadi lautan darah untuk menyibukkan dunia Islam dan internasional, menjadi kabut asap peperangan yang sempurna agar ritual penyembelihan sapi serta eksekusi Al-Aqsa bisa dieksekusi tanpa intervensi dari luar. Semua persiapan ritual ini sudah matang di lapangan. Altar pembakaran di Bukit Zaitun telah dibeli dan disiapkan. Para rabi muda pun selesai dilatih secara khusus untuk tata cara penyembelihan. Saat ini, sapi-sapi merah tersebut dirawat ketat di sebuah lokasi rahasia di wilayah pemukiman ilegal tepi barat. Hanya tinggal menunggu waktu eksekusi yang tepat. Netanyahu paham betul bahwa bait suci ketiga harus berdiri megah di Yerusalem sebagai simbol tahta suci untuk menyambut pemimpin akhir zaman yang mereka nantikan. Retorika perang suci yang sering digelorakan Benyamin Netanyahu sebenarnya cuma topeng. Di balik itu semua, dia tidak lebih dari seorang terdakwa kasus korupsi besar yang posisinya sedang terjepit. Skandal hukum terangkum dalam 3 perkara utama, kasus 1000, 2000, dan 4000. Dari hasil penyelidikan, dia terbukti menerima suap berupa barang-barang mewah seperti cerutu dan sampahnya senilai ratusan ribu dolar dari miliarder asing, hingga melakukan kong kali kong rahasia untuk menyetir opini publik. Perkara yang paling fatal adalah kasus 4000. Netanyahu nekat mengobral kelonggaran regulasi senilai ratusan juta dolar Amerika Serikat kepada Bezek, yaitu raksasa telekomunikasi di sana. Imbasnya jelas, yaitu jaringan media mereka wajib memoles citra Netanyahu dan menyembunyikan kebobrokannya dari mata rakyat Israel. Uang haram dari gurita korupsi ini tidak dinikmati sendirian, tapi juga mengalir deras ke lingkaran keluarganya. Istrinya, Sarah Netanyahu, sudah berkali-kali diseret ke meja hijau dan dinyatakan bersalah karena menilap uang negara untuk membiayai gaya hidup glamor, termasuk memasukkan tagihan catering di kediaman resmi mereka. Anak laki-lakinya, Yair Netanyahu, setali 3 uang. Dia bisa hidup santai bergelimang fasilitas mewah berkat sokongan para taipan yang menjadi kroni politik ayahnya. Berbagai skandal ini mendongkrak total kekayaan bersih Netanyahu secara drastis. Dulu dia cuma mantan diplomat dengan aset yang biasa-biasa saja. Sekarang, kekayaannya ditaksir menembus belasan juta dolar, yaitu tumpukan dana gelap dan aset properti mentereng yang dikumpulkan selama dia mencengkram kursi kekuasaan. Bagi Netanyahu, tumpukan harta dan fasilitas ilegal itu bukan sekedar untuk memuaskan syahwat materi, melainkan modal utama untuk membeli kekuasaan absolut dan membungkam hukum. Namun skenario rapi itu mulai buyar berantakan begitu persidangan resminya dibuka pada tahun 2020. Dia mendadak dihadapkan pada ancaman nyata hukuman penjara bertahun-tahun yang bisa menghancurkan reputasinya seketika. Disinilah kelicikan politiknya bekerja. Persidangan kasus korupsinya sengaja diulur-ulur, disabotase, dan dibekukan lewat dalih status darurat perang. Sebuah taktik kotor yang tega menjadikan darah warga Gaza dan Lebanon sebagai tameng hukum demi menunda ketukan palu hakim. Secara moral dan politik, masa jabatan Netanyahu sebetulnya sudah habis dan hancur di mata internasional. Meski begitu, dia menolak mentah-mentah untuk lengser dengan cara merangkul aliansi paling radikal dalam sejarah Israel. Netanyahu paham betul bahwa begitu perang berhenti, koalisi sayap kanan ekstrim yang menyokongnya akan langsung bubar dan pemilu dipercepat harus digelar. Skenario itu adalah lonceng kematian bagi karir politiknya. Makanya, konflik sengaja diperpanjang. Setiap kesepakatan gencatan senjata sengaja dia mentahkan kembali. Timur Tengah terus dibuat membara hanya agar dia bisa tetap duduk di kursi Perdana Menteri, yaitu satu-satunya benteng imunitas yang membuatnya kebal dari jeruji besi. Di dalam negerinya sendiri, kemarahan publik sudah mencapai titik didih. Ratusan ribu warga Israel tumpah ruah ke jalanan kota Tel Aviv dan mengutuk Netanyahu sebagai pengkhianat egois yang korup. Massa, termasuk keluarga para sandera, berteriak histeris menuntutnya segera mundur dan menghentikan perang.
Mereka sadar sepenuhnya bahwa anak-anak mereka sengaja dibiarkan mati di medan laga hanya demi menyelamatkan leher sang Perdana Menteri. Di mata rakyatnya sendiri, Netanyahu jauh dari kesan pahlawan. Dia tidak lebih dari seorang pengecut yang menyandera masa depan bangsa demi melarikan diri dari persidangan kriminalnya. Disinilah semua titik hitam konspirasi ini terhubung dengan sempurna. Ketakutan Netanyahu akan dinginnya sel penjara melahirkan keputusan absolut yang akhirnya menyeret dia ke dalam pelukan sekte mesianik ekstremis. Demi menyelamatkan diri dari kehinaan hukum, dia nekat mengadopsi narasi berdarah Masyiah ben Yosef, menukar tumpukan berkas kasus korupsinya dengan pedang peperangan akhir zaman. Sisi pragmatis dan mistis bertemu di titik ini. Ambisi kelompok Zionis garis keras untuk menyambut kedatangan Dajjal membutuhkan sosok Algojo yang tega bertindak kejam tanpa ampun. Dan Netanyahu yang posisinya sudah sekarat secara politik maupun hukum menjadi wadah yang pas. Dia selalu mengalirkan darah orang yang tidak berdosa asalkan hari penghakimannya di dunia bisa diundur sedikit lebih lama. Benang merah antara kegilaan teologis, jaringan okultisme, dan rekam jejak korupsi Benyamin Netanyahu kini makin terang benderang di panggung sejarah. Ini bukan lagi sekedar konflik geopolitik atau sengketa batas wilayah yang biasa kita lihat. Kita sedang menyaksikan perang eksistensial tingkat tinggi. Sebuah momen di mana tabir paling kelam dari Zionisme robek tanpa sisa. Netanyahu dengan tangan yang berlumuran darah anak-anak sebenarnya cuma pion yang bergerak brutal di atas papan catur akhir zaman. Dia terbuai ilusi seolah dirinya adalah pembawa misi sakral. Padahal dia tidak lebih dari alat biologis yang dipakai untuk mengacaukan spiritualitas bumi sebelum sang Tuhan menampakkan wujudnya. Catatan akhir zaman sudah mengunci keputusan mutlak. Sehebat apapun persekongkolan bawah tanah yang dirajut Netanyahu di Yerusalem, sehingga sana palsu yang mereka siapkan untuk Al-Masih Ad-Dajjal tetap akan hancur berkeping-keping. Pada akhirnya, sang Algojo berdarah ini hanya tersisa sebagai pecundang paling terhina di bawah kaki kebenaran yang sejati. Wallahu alam bisawab. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.